Hai semuanya, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Elevenso TV. Di video hari ini gue bakal bahas tentang cerita dari urban legend The Bunnyman. Mungkin bagi kalian banyak yang setuju kalau kelinci merupakan salah satu hewan yang lucu dan mengemaskan. Tapi gimana kalau di suatu tempat ada orang ataupun sesuatu yang menggunakan sosok kelinci untuk meneror dan membunuh secara sadis orang-orang yang memasuki wilayahnya? Penasaran? Sini, gua kasih tahu. The Bunnyman atau manusia kelinci merupakan cerita yang berasal dari daerah Virginia, Amerika Serikat. Cerita ini dimulai di awal tahun 1900-an di mana pada saat itu populasi penduduk di daerah ini tuh baru aja tumbuh dan berkembang setelah selesainya perang sipil yang terjadi. Nah, ada sebuah rumah sakit jiwa yang dibangun di tempat itu dan mendapat penolakan dari warga-warga yang tinggal di daerah rumah sakit jiwa ini. Warga-warga menolak rumah sakit ini karena mereka takut kalau pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu bisa aja kabur ke pemukiman warga dan membuat keresahan di sana. Jadi para warga ini tuh melakukan protes pada pemerintah untuk menutup rumah sakit jiwa ini. Setelah beberapa waktu, pemerintah pun akhirnya menyetujui permintaan para warga dan memutuskan untuk menutup RSJ ini dan memindahkannya ke daerah lain yang jauh dari lingkungan warga. Nah, karena rumah sakit jiwa ini mau dipindahin, otomatis para pasien yang ada di rumah sakit jiwa ini tuh harus ikut dipindahin juga dong. Jadi di tahun 1904 dimulai deh proses pemindahan dari para pasien-pasien di rumah sakit jiwa ini ke rumah sakit jiwa yang baru. Nah, saat proses pemindahan pasien rumah sakit jiwa ini berlangsung, banyak pasien-pasien RSJ yang melarikan diri ke lingkungan warga dan ada juga yang bersembunyi di daerah hutan. Polisi pun akhirnya dikerahkan untuk membantu mencari dan menangkap para pasien yang kabur ini. Nah, setelah pencarian ini, polisi berhasil menemukan pasien-pasien yang kabur tadi. Dan hanya tersisa 2 pasien saja yang belum ditemukan oleh polisi, yaitu Marcus Lobster dan juga Douglas Griffin. Polisi pun terus melakukan pencarian dan akhirnya mereka berhasil menemukan jejak yang diyakini sebagai jejak kedua pasien yang masih belum ditemukan ini. Selama mengikuti jejak ini, para polisi menemukan banyak banget kelinci yang kayak udah dimakan dan tercabik-cabik gitu, berceceran di mana-mana. Polisi pun tiba di bawah sebuah jembatan bernama Fairfax Bridge Station. Dan polisi juga menemukan mayat Marcus dengan luka gorokan di leher dan dadanya yang digantung secara sadis di bawah jembatan itu. Polisi juga menemukan catatan yang menempel di kaki Marcus yang bertuliskan dalam bahasa Indonesia, "Kamu tidak akan pernah menemukanku, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba," dengan tanda tangan dari Bunnyman. Dan setelah kejadian itu, jembatan ini dikenal dengan sebutan The Bunnyman Bridge. Beberapa bulan pun berlalu dan polisi masih belum dapat menemukan sosok dari Bunnyman ini. Sehingga pencarian pun dihentikan dan Bunnyman ini dianggap sudah mati ataupun kabur ke daerah lainnya. Dan para warga yang tinggal di daerah itu dapat hidup dengan normal lagi. Sampai pada bulan Oktober 1905, para penduduk mulai menemukan bangkai dari kelinci yang tercabik dan tercecer di mana-mana lagi, dan itu membuat warga menjadi sangat resah. Dan akhirnya tiba juga di malam Halloween di tahun itu, di mana anak-anak muda merayakan malam Halloween mereka di jembatan itu. Mereka berpesta dan melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh anak seumuran mereka di awal tahun 1900-an. Nah, saat sudah tengah malam, anak-anak muda yang tadi berkumpul ini mulai pulang satu persatu dan hanya tersisa 3 orang saja yang masih stay di jembatan itu. Dan keesokan harinya, mereka bertiga ditemukan tewas dengan luka gorokan di leher dan di dada sama seperti dengan mayat Marcus. Dan mayat ketiga anak ini tuh digantung sedemikian rupa di jembatan itu sampai-sampai jika ada mobil yang melewati jembatan itu, mereka akan menabrak kaki dari mayat ketiga anak ini. Halloween tahun 1906 pun tiba dan para warga yang merayakan masih dihantui dengan kejadian Halloween tahun lalu. Nah, saat malam Halloween di tahun 1906 ini tiba, ada 7 remaja yang masih nekat merayakan Halloween di jembatan itu, sembari membuktikan kebenaran dari cerita Bunnyman ini. Salah satu dari mereka bernama Adrian Hatala memutuskan untuk mengawasi ke-6 temannya dari jauh dengan harapan kalau Bunnyman datang, ia dapat menyelamatkan teman-temannya itu. Dan kejadian di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Tengah malam pun tiba dan Adrian melihat kilasan cahaya yang menyilaukan dan tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari teman-temannya itu di bawah jembatan. Dan saat ia menghampiri mereka, Adrian menyaksikan mayat dari ke-6 teman-temannya ini
digantung di bawah jembatan dengan keadaan yang sama persis dengan kejadian di tahun 1905. Adrian pun langsung berlari ke tempat penduduk dan menceritakan apa yang baru aja terjadi. Para penduduk yang mendengarnya itu sama sekali nggak percaya dengan cerita Adrian ini. Bahkan mereka menuduh Adrian sebagai sosok Bunnyman yang membunuh teman-temannya dan mereka memutuskan untuk memasukkan Adrian ke rumah sakit jiwa yang ada di Lorton. Nah, di tahun 1913 saat Adrian masih dikurung di rumah sakit jiwa Lorton, di malam Halloween tahun itu, kejadian yang sama kembali terulang lagi dan kali ini memakan 9 korban. Warga yang mengira Adrian sebagai pelaku pembunuhan ini akhirnya percaya pada cerita Adrian dan mereka memutuskan untuk mengeluarkan Adrian dari rumah sakit jiwa di Lorton. Tapi itu semua sudah terlambat karena Adrian sudah menjadi benar-benar gila selama terkurung di rumah sakit jiwa Lorton dan akhirnya Adrian pun dinyatakan meninggal di tahun 1953 tanpa diketahui alasan kematiannya. Banyak yang bilang kalau Adrian ini meninggal karena didatangi Bunnyman di mimpinya. Tapi ada juga yang percaya kalau Adrian meninggal dikarenakan serangan jantung. Teror dari Bunnyman ini kembali terulang di tahun 1943 dengan memakan korban 6 remaja. Di tahun 1976 dengan korban 3 orang, dan insiden terakhir dari kasus Bunnyman ini terjadi di tahun 1987, di mana seorang wanita bernama Janet sedang menghabiskan malam Halloween bersama dengan temannya. Sekitar pukul 11 malam, Janet dan temannya ini memutuskan untuk ke jembatan Bunnyman dan menunggu di sana sampai tengah malam. Di sana mereka tuh saling bercanda dan saling nakut-nakutin gitu. Tengah malam pun tiba dan Janet udah mulai ngerasain hal-hal yang aneh di jembatan itu. Saat mereka jalan di bawah jembatan, tiba-tiba Janet melihat sebuah kilauan cahaya yang sangat menyilaukan. Nah, di saat itu Janet juga ngerasa kalau ada sesuatu yang lagi ngenyayat dadanya, tapi ia nggak bisa lihat apa-apa. Janet pun kabur dan ia menabrak sesuatu hingga jatuh. Setelah ia membuka matanya, ternyata yang ia tabrak adalah mayat dari temannya yang sudah digantung di bawah jembatan itu. Dan karena ketakutan, Janet pun akhirnya jatuh pingsan. Setelah Janet sadar dari pingsannya, ia pun menyadari kalau ia mengalami luka yang cukup serius di bagian dadanya. Namun, beruntung Janet masih bisa lari kembali ke rumahnya. Dan setelah kejadian ini, Janet dikabarkan selalu duduk di atas balkon rumahnya sambil menatap kosong ke arah jembatan Bunnyman ini. Dan dia tidak pernah kembali ke jembatan itu lagi. Dan katanya sejak kejadian itu, kisah ini menjadi tabu untuk dibicarakan. Dan tiap malam Halloween, mungkin kita akan melihat remaja-remaja yang berkumpul di sekitar jembatan. Tapi beberapa menit menjelang tengah malam, kerumunan itu akan membubarkan diri. Mungkin supaya kejadian dari Bunnyman ini nggak terulang lagi. Sekian cerita mengenai urban legend Bunnyman ini. Dan sampai sekarang kejadian ini tuh masih menjadi tanda tanya besar, terutama siapa sosok dari Bunnyman ini. Banyak yang percaya kalau Douglas lah yang menjadi sosok di balik Bunnyman ini, dikarenakan hanya ia saja yang belum ditemukan. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian buat video gue hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video gue hari ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, serta share video ini ke teman-teman kalian biar semuanya pada tahu. Nah, sekarang lo semua udah tahu kan? Karena